Rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wa bapak jamaah Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan apa yang kita dapatkan dari majelis yang mulia ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita kembali berkumpul, duduk bersama, bermuajahah untuk melanjutkan ta'lim rutin setiap malam Senin ba'da maghrib, yang biasanya di malam Senin pertama, begitupun malam Senin kedua, kita membahas kajian ilmu fiqih di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Namun berhubung beberapa hari ke depan, kurang lebih 4 hari lagi, kita akan sama-sama menyambut hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Oleh karena itu, untuk malam ini kita membahas daripada keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, begitupun keutamaan pada hari raya Idul Adha, sehingga nanti ibadah yang akan kita laksanakan, amal soleh yang akan kita kerjakan pada hari raya Idul Adha khususnya semakin bertambah, semakin sempurna, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam ini kita memasuki tanggal 6 Dzulhijjah, ya, tanggal 6 Dzulhijjah. Maka disebutkan bahwasannya 10 hari pertama Dzulhijjah adalah 10 hari terbaik di dalam 1 tahun. Jadi kalau ditanya hari terbaik selama 360 atau 365 hari, itu hari apa? Jawabannya 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Dalilnya sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashri." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, Bapak, kata Nabi, tidak ada hari-hari terbaik dalam setahun yang mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai atau lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa min hadhil ayyamil 'ashri, melainkan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di dalam riwayat lain, fa'akfiru fihinna du'a wat tahlil wat tasbih wat takbir, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa, bertasbih, tahlil, takbir. Atau dalam arti lain, perbanyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang disebut di dalam Quran sebagai al-baqiyatus salihah. Maka ini adalah satu kabar gembira, kabar bahagia, di mana kita memasuki kembali 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, walaupun 2 bulan lalu
kita juga melewati 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ada 10 hari pertama Dzulhijjah, ada 10 hari terakhir Ramadan. Kedua-duanya adalah hari-hari yang penuh dengan rahasia Allah, penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya adapun amalan yang disunahkan ya, sepanjang 10 hari pertama, ya, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun khususnya kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, alhamdulillah penetapan lebaran hajinya tahun ini berbarengan. Artinya nggak ada selisih antara Mekah, Madinah, begitupun dengan kita. Jadi sama. Mereka lebaran hajinya juga hari Jumat. Berarti wukufnya pada hari Kamis. Ya, yang sempat kita bilang ada haji akbar, ya, ternyata nggak jadi haji akbar. Ya, nggak jadi hari Jumat karena wukufnya pada hari Kamis. Oleh karena itu bapak-bapak jamaah sekalian, yang pertama disunahkan berpuasa. Ya, disunahkan berpuasa semenjak tanggal 1 kemarin hari Rabu sampai tanggal 9. Ya, tanggal 1 sampai 9. Niatnya nawaitu shauma ghadin fi ashri ayyami dzulhijjah, atau nawaitu shauma ghadin sunnata dzulhijjah lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari sunnah di bulan Dzulhijjah. Saya niat puasa esok hari sunnah di bulan Dzulhijjah lillahi ta'ala. Ya, tapi yang memiliki qadha seperti orang perempuan, maka lebih baik diniatkan qadha Ramadan. Ya, nawaitu shauma ghadin, ya, qadha Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari qadha Ramadan lillahi ta'ala. Maka ini adalah yang pertama, sunnah berpuasa. Kalau nggak bisa 9 hari, maka minimal ambil Senin Kemisnya. Kayak kemarin lewat Kemis sudah lewat, besok Senin. Ya, ntar 2 hari 3 hari lagi Kemis. Kalau nggak bisa juga, maka minimal pada hari Arafah. Berarti besok jatuhnya hari Kamis. Jadi kita nanti berpuasa sunnah hari Arafah, tetapi bagusnya dimulai dengan hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8. Berarti besok hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, dimulai itu Pak, puasa sunnah Tarwiyah, dan besokannya hari Arafah, ya puasa tanggal 9 Arafah. Niatnya nawaitu shauma tarwiyah sunnah lillahi ta'ala. Saya niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah ta'ala. Kemudian Arafah, nawaitu shauma Arafah sunnah lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sunnah lillahi ta'ala. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Arafah yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah itu adalah penebus kesalahan, penebus dosa setahun yang lalu, dan bahkan dalam riwayat setahun yang akan datang. Nah, jadi ini ya adalah pemutihan yang Allah sediakan, yang Allah kasih fasilitas untuk kita segenap hambanya. Dengan berpuasa hari Arafah, kata Rasulullah SAW, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bisa bapak-bapak yang sehat, afiat, yang enggak ada udzur, ya kalau mampu silahkan berpuasa. Kagak puasa juga kagak apa-apa. Kagak puasa juga kagak apa-apa. Namanya juga puasa sunnah. Kira-kira besok puasa apa kagak nih Pak? Kagak puasa? Kagak. Insya Allah puasa. Ada kerjaan. Yang penting diniatin.
Alhamdulillah udah niat saya, ya alhamdulillah, ya penting namanya udah dapat niat. Nah ini yang pertama, niat puasa. Kemudian yang kedua tadi faqiru bihinna du'a wa tasbih wa tahlil wa takbir. Perbanyaklah doa dan juga tasbih, tahlil, takbir. Ya, jadi di hari-hari ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa karena termasuk daripada hari-hari yang mustajab, hari-hari yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari Arafah. Ya, makanya kalau jamaah haji waktu mereka wukuf di padang Arafah, ya mereka nggak cuma naik ke Jabal Rahmah atau naik ke bukit di padang Arafah, tetapi mereka di kemah-kemah mengadakan khutbah Arafah, kemudian zikir bersama di hari Arafah. Di antara yang disunahkan ya adalah memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 1000 kali. Nah, itu khusus untuk jamaah haji. Jadi perbanyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau kita terserah dah bapak-bapak mana doa yang disenengin, mana doa yang dihafal, diperbanyak di 10 hari pertama Dzulhijjah, terutama besok yaitu hari Arafah. Kemudian memperbanyak tahlil bagi jamaah haji, memperbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu hayyun wa huwa hayyun la yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama dibaca 1000 kali. Kemudian baca Al-Ikhlas 1000, kemudian baca tasbih 1000, baca tahlil 1000. Jadi memang full ya dalam membaca zikir dan membaca doa. Nah, kalau kita nggak sanggup sampai sebegitunya, ya minimal seberapanya yang kita mampu kita baca dari doa, kemudian dari pikiran-pikiran yang dianjurkan, ya supaya kita bisa memanfaatkan momentum pada hari Arafah. Makanya kalau di Jakarta dan di sebagian wilayah, yaitu pada bikin apa yang namanya disebut istilah ta'rif. Ya mungkin kalau di kampung kita belum pernah kita adakan. Jadi saya sempat bilang Ustaz Hafid, yang mudah-mudahan nanti ke depan, entah tahun depan atau tahun berikutnya, kita bisa mengadakan apa yang di wilayah lain atau di tempat lain mengadakan namanya ta'rif. Ya, ta'rif ini kalau bahasa orang Betawi dulu Pak, wukuf-wukufan. Ya, jadi ngambil barokah orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Ya, karena ketika orang-orang sedang wukuf di padang Arafah, jemaah haji itu kalau bahasa guru saya, ya waktu 2013 saya nemenin guru dari Jamarat, lontar jumroh dari Sugro, Wusto, Aqobah, ya bahkan sampai 2 kali muter karena nafar awal. Ya jadi tanggal 12 Tasyrik udah kelar lontar jumrohnya. Ya, beliau di kursi roda, kita dorong sampai di hotel beliau. Banyak jamaah nih atau santri-santri yang ikut nemenin pada bengek begitu. Artinya pada batuk, pada flu, pada batuk karena habis wukuf, habis mabit di Muzdalifah, terus jumroh Aqobah, terus ke Mekah, tawaf tawaf ifadah, ya sa'i 7 kali balik, terus gunting rambut tahallul, terus 11, 12, 13 lontar jumroh. Jadi pada kecapean, pada kelelahan, akhirnya pada batuk, pada flu, ya dan gak sedikit juga yang meriang, itu demam. Akhirnya kata guru saya ingat tuh 2013 almarhum Habib Salim Abdullah, kata beliau, ketahuilah kalian wahai hujjaj, wahai yang udah kelar hajinya, sakit kalian, batuk kalian, flu kalian, meriangnya kalian, demamnya kalian, itu Allah jadikan kafarat ya liman lam yahuj,
Kata beliau, jadi penebus dosa buat orang-orang yang kagak haji, khususnya dari keluarga kalian, dari saudara, dari tetangga yang kenal sama kalian. Jadi kata guru saya, orang-orang yang habis kelar haji, lelah, capek, sakit, itu jadi penebus dosa. Bahkan bukan buat dirinya aja, tapi Allah Ta'ala yuwazzi' li ahlil ardh. Allah bagiin tuh pada hari Arafah penebusan dosa kepada yang kagak haji. Ya, jadi kita ini ya mudah-mudahan yang kagak berangkat atau yang memang belum diberi kesempatan menjadi tamu Allah, minimal kita di hari Arafah kebagian jatah kafaratul dzunub, penghapusan dosa karena lelahnya, letihnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Maka berdasarkan daripada apa yang disampaikan oleh beliau itu, para salafus saleh mengadakan apa yang disebut dengan istilah ta'rif. Ya, ta'rif ini kalau bahasa kita ukup-ukupan gitu. Jadi yang lain di Mekah di Arafah sedang ukuf beneran, nah kita ukup-ukupan. Ya, istilahnya kita tabarukan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Biasanya sih kumpulnya di tempat terbuka begitu, di lapangan atau di halaman masjid. Nah, itu biasanya di Jakarta pada mengadakan apa yang disebut dengan istilah ta'rif, baca yasin, baca tahlil, kemudian baca zikir khusus 10 hari pertama Idul Adha, yaitu yang diawali dengan kalimat la ilaha illallah adadal layali wadduhur, terus sampai akhir. Nah, dan nanti doa bersama sambil kita nanti nunggu maghrib kita berbuka bersama. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan di masjid kita yang mulia ini insya Allah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan selain puasa, selain doa, zikir, tasbih dan sebagainya, adalah kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Karena berdasarkan ayat bahwasanya di hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha, yang paling afdal adalah fasalli li rabbika wanhar. Salatlah salat Idul Adha, dan setelah itu laksanakanlah penyembelihan kurban. Dan kebetulan besok hari Jumat, ya maka paginya kita salat Id dengan disegerakan, kemudian setelah itu nyembelih. Kalau cukup waktunya dan memang bisa kita kejar, siangnya kita tetap sholat Jumat. Ya, karena ya viral atau berseliweran di medsos itu, dan juga banyak juga ya jamaah yang nanya sama saya, Ustaz, besok kita Jumatan libur maka agak begitu katanya. Nah, ini repot ini Pak. Itu banyak tuh Pak. Di Cibubur nanya begitu, di Cisalak nanya begitu, Kelapa Dua nanya begitu. Ini kita Jumatan libur apa kagak? Siapa yang bilang libur kata saya? Iya, kagak ada satupun ulama yang mengatakan jika berbarengan Idul Fitri, Idul Adha dengan hari Jumat, maka boleh kagak sholat Jumat. Ada yang begitu, ketemu saya tuh model begitu. Lu kagak Jumatan Bang? Alhamdulillah tadi pagi udah lah kata kita. Sejak kapan Jumatan pagi-pagi? Kata dia udah dirapel Ustaz gitu katanya. Nah ini ada lagi fatwa baru nih Pak, maka ini perlu diperhatikan. Ini tidak berdasarkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya kalau kita mau korek-korek nanti di dalam kitab fikih, di dalam bab Al-Ada'ul Jum'ah, dalam melaksanakan Jumat, kalau berbenturan dengan hari raya, kata ulama, maka min ahlil bawadi, dari orang-orang yang memang tinggalnya di pelosok, orang Badui. Kalau orang Arab itu nyebut orang yang tinggal di pelosok, di daerah, di gunung, di hutan, di balik sungai, di lembah, itu namanya Badui. Makanya diadopsi bahasanya jadi bahasa kita, orang-orang Badui kan, suku Badui itu di Rangkas, ya di Banten, itu orang-orang yang terisolasi gitu. Artinya mereka nggak mau ikut perkembangan zaman. Itu diambil dari bahasa Arab, Badui, Al-Badawi, Al-Bawadi. Nah kalau min ahlil bawadi, dari orang-orang yang tinggal di gunung, di lembah, di hutan, itu memang ada ya satu riwayat yang mengatakan ketika Nabi SAW selesai melaksanakan khutbah Id,
dan salat Id kata Rasulullah, bagi kalian yang tinggalnya di Baduy atau di pelosok, kalian sholat zuhur aja di rumah, nggak usah balik lagi ke masjid. Karena rumahnya, jarak antara rumah dan masjid sangat ya jauh. Zaman dulu nih Pak, bukan 2025, bukan, ya 14 abad yang lalu. Dari rumahnya ke masjid 6 jam seumpama, atau 5 jam. Nah dia habis sholat, berangkat tengah malam ke masjid tuh buat sholat Id. Kelar sholat Id jam 7 pagi dia pulang, nyampe rumah udah zuhur. Lah kan kesian suruh pulang lagi dia, suruh ke masjid lagi kagak cukup waktunya. Itu di zaman dulu, dan itu pun dikukuhkan hanya satu mazhab, yaitu dalam mazhab Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, muridnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi tidak mengatakan demikian. Artinya sudah tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan bagi orang yang paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat. Karena masjid banyak, udah gitu masjid tinggal kepleset 3 kali nyampe begitu ya. Jadi kagak ada alasan kagak sholat Jumat. Makanya sebagian ada yang motongnya hari Sabtu, ada yang motongnya hari Minggu. Ya kalau yang motong hari Jumat ada. Ya ada yang nanya kan sama saya nih, jamaah dari luar panitia kurban, Ustaz, kita besok motongnya bagusan hari Jumat apa hari Sabtu? Apa hari tasyrik katanya. Kata saya, kalau mau ngambil dalil ayatnya atau mau ngambil afdholiyahnya sesuai dengan ayat, fasalli li rabbika wanhar. Habis sholat Id langsung buru-buru sembelih hewan kurban. Makanya kalau khutbah Idul Fitri kan memang mulainya agak lama, ya agak siang. Biasanya jam 6:30, mulai jam 7. Ya kayak kemarin saya di Cibubur mulai jam 7 seperempat. Begitu orang-orang udah pada bubar, kita masih khutbah ya. Ya di Cibubur itu agak siang. Tapi kalau Idul Adha agak cepat. Ya makanya kenapa ya? Karena nanti setelah itu kan melaksanakan kurban. Jadi kalau mau ngambil afdolnya hari H, yaitu tanggal 10 besok hari Jumat. Kalau mau ngambil fleksibelnya, nyamannya, tenangnya, nggak keganggu sama Jumatan atau nggak takut keburu-buru sama Jumatan, ya berarti nyembelihnya hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin. Karena kan waktu nyembelih itu 4 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Idul Adha 11, 12, 13 tasyrik. Dan itu pun sunnahnya hanya siang hari saja. Kalau malam hari hukumnya makruh. Ya bukannya nggak sah, tapi hukumnya nyembelih malam-malam hukumnya makruh. Ya karena ini momentum setahun sekali, supaya kalau siang hari kan memang banyak yang menyaksikan. Jadi tergantung ente dah, kata saya begitu sama ketua panitianya. Ya ente mau yang mana nih? Ya udah Ustaz dah, saya hari Jumat aja. Ngapain nanya kalau gitu, kata saya begitu. Ya udah saya jelasin banyak lebar, hari Jumat juga. Ya alhamdulillah boleh dua-duanya, mau Jumat boleh, mau Sabtu juga boleh. Tergantung dari hasil musyawarah panitia. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang terbaik pada hari Idul Adha melainkan nyembelih hewan kurban. Ya, kalau bahasa kita iraqatud dam itu ngocorin darah. Ya maksudnya nyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya nanti akan datang pada hari kiamat kukunya, kulitnya, tanduknya, dan setiap darah yang menetes dan jatuh sebelum jatuh ke bumi itu akan menjadi ampunan untuk si penyembelih atau si pemilik kurban. Fatibu biha nafsan, maka pilih-pilihlah hewan kurban yang terbaik untuk kamu sembelih. Rasulullah SAW beliau menyembelih 2 ekor domba. Ya, Nabi nyembelih 2 ekor domba, warnanya putih, tanduknya panjang. Ya, jadi kalau mau ngambil sunnah, ya diantaranya ya Nabi ngamalin pakai domba warna putih, tanduknya panjang. Ya kalau sekarang domba Garut begitu. Ya tapi juga nanti dalam riwayat Nabi nyembelih onta atau kurbannya pakai onta. Dzabahahuma biyadihil karimah, beliau yang langsung potong dengan tangannya yang mulia. Wasamma wa kabbara, dan beliau baca bismillah, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu mubarakah ala safa'ihima. Dan ya beliau yang jatuhin itu kambing, artinya nggak dibantuin. Jadi beliau langsung ambil, beliau langsung potong dengan tangannya yang
mulia. Maka di antara sunnah bagi yang nyembelih itu membaca sebelum nyembelih Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu bikin hewan jadi tenang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan juga di Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah sebelum Nabi wafat, Rasulullah SAW berkurban sebanyak 100 ekor unta. Ya, bayangin tuh, Nabi Muhammad nyembelih 100 ekor berkurban sebanyak 100 ekor unta. Jadi saya bilang Rasulullah miskin. Ya, kalau ada yang masih bilang Rasulullah itu sederhana atau miskin, salah besar ya. Ya, Rasulullah kaya raya, cuman kekayaannya itu ya tertutup dengan kesederhanaannya, tertutup dengan kesahajaannya. Nabi korban sebanyak 100 ekor dan di Mina ya, karena waktu itu Rasulullah berada di daerah Mina, motong di sana dengan tangan beliau sendiri sebanyak 63 ekor. Kagak ngaso, kagak gantian. Masih bayang itu. 63 ekor beliau potong sendiri. Itu unta tuh. Karena kan kalau unta mah beda sama sapi, beda sama kebo. Ya, kalau sapi kebo kan digabrukin dulu, dijatuhin dulu. Tapi kalau unta cuman ambil kaki kiri, diikat kaki yang kiri satu, udah langsung duduk, langsung disembelih. Kan beda cara sembelih unta dengan sapi dan yang lainnya. Maka ya Rasulullah kaya raya. Ya, makanya orang-orang yang sembelih baru timbang 1 ekor diekspos kemana-mana, ya kayak artis begitu, seton lebih itu ramai banget beritanya. Lah kalah sama Nabi Muhammad SAW 100 ekor beliau berkurban dan beliau potong sendiri sebanyak 63 ekor. Ya, karena kalau kita ikut hitung-hitungan nih Pak, seekor nih kalau unta sekarang nih, ya kalau waktu dulu saya di Yaman, saya tanya sama peternak unta, paling murah unta seekor yang biasa-biasa aja kisaran 30-40. Itu yang standar banget tuh, nggak ada di bawah 30. Ya, kalau di bawah 30 anak unta itu, ya bukan unta yang disembelih, bukan. Jadi 30-40. Dan yang bagusnya 50. Unta merah tuh bisa lebih. Ya katakan 50 juta dah seekor unta itu Pak, kali 100 ekor 2,5 miliar. Bayangin coba. Ya Rasulullah punya duit buat korban 2,5 miliar. Ya kita mikir-mikir, punya duit 2,5 miliar mendingan beli rumah, beli mobil kan gitu. Ya mendingan kawin lagi kan begitu ya. Nah, jadi Rasulullah korban sebanyak 100 ekor. Nah, setelah 63 ekor beliau kelelahan, beliau kecapean, akhirnya digantiin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sisanya tuh 37 ekor yang nyembelih Ali bin Abi Thalib. Isyarat usia Nabi Muhammad sebanyak 63 tahun. Makanya umur Nabi kan 63 tahun. Karena di Haji Wada, haji terakhir, haji perpisahan, sebelum beliau wafat, beliau nyembelih sebanyak 63 ekor. Makanya besok yang nyembelih dihitungin dah berapa ekor dapatnya tuh kambing sama sapi gitu ya. Nah, kalau dapat 30 ya berarti 30 tahun lagi gitu ya. Bukan. Masya Allah, mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat. Jadi itu adalah sejarah tentang kurbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin bapak jamaah sekalian, ya maka beberapa masalah yang ada di kurban ini memang setiap tahun berulang. Ya tinggal kita ingat-ingat saja. Di antaranya adalah ya masalah nanti dalam pelaksanaannya, dalam sunnah-sunnah ya penyembelihannya, ya ketika si pekurban itu menyerahkan kepada panitia, itu jangan lupa untuk selalu mengucapkan daripada sunnah kurban. Ya, niat dulu, saya niat sunnah berkurban untuk diri saya, sunnah lillahi ta'ala. Ya, kemudian diserahkan kepada penyembelih, saya berwakil kepada Bapak untuk penyembelihan sunnah kurban saya. Kalau diniatin pahalanya buat almarhumah, maka disebutin juga. Ya maka saya udah sering bilang tuh Pak, kalau kurban buat almarhumah, bapak emak atau siapapun yang udah meninggal,
di dalam fikih tidak sah kurbannya. Jadi nggak boleh kita ya kurban itu buat almarhumah bapak, emak, engkau, nenek ya, tetapi boleh diniatkan pahalanya untuk mereka almarhum dan almarhumah ya, kecuali kalau mereka sebelum wafat, sebelum meninggal ada wasiat ya, gua wasiatin nih ya, kalau lu pada punya rezeki ntar tiap lebaran haji korbanin dah atas nama gua, begitu kata bapak kita nih. Nah itu boleh. Atau gua wasiatin nih tuh kontrakan 4 pintu kan 4 juta tuh, udah ntar tiap tahun jangan diambil buat makan ya, tuh buat kolektif sapi. Nah itu namanya wasiat. Udah wasiat kagak dikorbanin sama anaknya. Nah, emang anaknya cuma pengen duitnya kan gitu. Atau contoh nih, atau yang lain walaupun bukan keluarga Pak, kagak apa-apa. Ya, contoh saya nih, saya wasiat bahwa Bapak, ntar kalau saya kagak ada umur saya wasiat, kalau yang mau ngorbanin atas nama saya dipersilahkan, saya ridho, saya ikhlas. Kagak ada nih saya, kagak ada yang korbanin juga gitu. Nah, jadi ala kuliah ini namanya wasiat. Kalau ada wasiat boleh, kalau nggak ada nggak boleh. Maka solusinya kata Syekh Ibrahim Baiduri, tetap atas nama yang masih hidup, tapi diniatin untuk almarhum dan almarhumah. Saya niat, saya berwakil untuk penyembelihan sunnah kurban saya di atas nama bulan-bulan, tapi pahalanya saya niatin buat almarhum, almarhumah, bapak emak saya ridho, saya ikhlas. Ya kata yang menyembelih saya terima, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diantara hal-hal yang memang perlu diingat di dalam pelaksanaan dalam penyembelihan kurban. Dan masih banyak lagi ya Pak. Ya masih banyak lagi, masalah umur aja nih orang juga masih banyak keliru. Ya artinya kalau masalah hewan kurban itu kan harus ada syarat ketentuan. Jadi bapak-bapak yang mau beli kambing nih, ntar besok mau diserahin ke panitia, pastikan dulu umurnya sudah sesuai, sudah masuk dalam kategori kurban. Kalau sapi sama kambing, ya kambing Jawa, Etawa, Bandot dan kacang dan macam-macam, itu usianya 2 tahun tanpa syarat kupak. Jadi nggak ada syarat kupak di sapi sama di kambing, pokoknya pakai patokan umur 2 tahun. Ya kalau bisa lebih, 2 tahun lebih dikit. Nah kalau domba 1 tahun sudah masuk usia, atau sebelum 1 tahun sudah kupak, artinya giginya udah copot. Jadi kalau domba boleh 7 bulan, 9 bulan, 10 bulan, asalkan giginya udah kupak. Yang penting kan kita tahu atau kita ajak orang yang ngerti nih Pak, ya teman kita atau siapa kayak orang yang ngerti kambing, ngerti sapi, tapi yang ngecek sendiri tuh giginya. Kalau kita yang ngecek sendiri kita kan kagak ngerti ya. Maka dari itu ya kita tanya sama ahlinya. Cuman kadang-kadang ya berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang ya kalau kita tanya sama pedagang, ada pedagang yang sentimen. Kalau kita tanya nih, Bang ini umurnya udah 2 tahun belum? Dia jawab, emang gue bidannya begitu kata dia. Ya emang gue bikin aktenya begitu kata dia. Ya ada yang sewot itu pas kita tanya urusan umur, lah gue dagang Bang, gue gak ngurusin urusan fikih begitu katanya. Ya emang gue bidannya. Ya, saya sering bilang kalau sama bapak-bapak, ibu-ibu atau panitia, kalau ada pedagang yang sewot begitu, ya biasanya, emang umurnya udah 2 tahun belum nih? Emang gue bidannya? Udah kita jawab aja, agak mau anak Cina begitu, ya, cari lagi tempat lain gitu. Nah, iya, jadi kan ini kan masalah ibadah. Kalau ibadah harus sesuai dengan hukumnya. Kalau kerja aja harus ada syarat umur, maka dalam berkurban pun harus ada syarat umurnya. Tapi kalau kita udah tanya kata dia, iya ini udah 2 tahun, itu udah tanggung jawab dia lah. Kita udah yakin, kita udah percaya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, mudah-mudahan yang sudah berniat melaksanakan sunnah kurban, nanti sunnah kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah apa yang dibeli dari hewan kurban pasti diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat ganda. Nggak ada ceritanya orang kurban habis itu jadi susah, habis itu jadi seret rezekinya, kagak ada. Makin bertambah rezekinya, makin bertambah rezekinya, dan makin berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita yang belum bisa berkurban atau belum sunnah kurban, kita niat mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita untuk bisa menyembelih sunnah kurban. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita doakan yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang kurang sehat Allah berikan sehat walafiat, yang
sempit rezekinya Allah berikan keluasan dan keberkahan rezeki, dan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa sama-sama melaksanakan hari raya Idul Adha, sholat sunnah dan penyembelihan kurban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas